Desa Adat Panglipuran adalah sebuah desa di Kabupaten Bangli, tepatnya di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Provinsi Bali. Desa Adat Panglipuran ini terletak pada jalur wisata Kintamani sejauh 5 km dari pusat kota Bangli dan 45 km dari pusat kota Denpasar. Desa yang berudara sejuk ini terletak 700 meter di atas permukaan laut. Luas Desa Adat Panglipuran ini sudah mencapai 112 hektar dan memuat 72 kafling. Salah satu di antaranya sudah diprediksi berusia 270 tahun. Populasi di desa ini sudah mencapai 1.000 jiwa dalam 236 kepala keluarga. Kami berkeinginan membangun pura atau pemukiman yang sama dengan di Bayung Gede. Jadi mengingat kembali asal tanah leluhur kami di Bayung Gede. Penglipuran itu pengeling pura. Pengeling itu mengingat pura itu tanah leluhur atau tempat suci. Desa Penglipuran ini awal-awalnya komitmen kami Nusa Penglipuran itu membangun desa konservasi, yaitu untuk melestarikan budaya, baik itu fisik maupun non fisik. Yang fisik itu kami mempertahankan tata ruang desa, layout desa ini, yang seperti ini yang berdasarkan konsep Trimandala, Triangle, Trihita, Karanga. Jadi di utara itu Huta Maning Mandala, atau di sana terjadi hubungan manusia dengan pencipta, tempat suci. Di tengah ini pemukiman, hubungan manusia dengan manusia. Kemudian di luar itu hubungan manusia dengan lingkungan, ini Staning Mandala. Pada bagian depan, terdapat utama mandala yang biasa diartikan sebagai tempat suci atau pura. Pura ini digunakan sebagai tempat penyembahan kepada Hyang Widi. Warga desa Panglipuran mempercayai ia adalah Tuhan mereka. Lalu, pada bagian tengah, terdapat Madya Mandala. Madya Mandala adalah dapur dan ruang keluarga. Walaupun dengan pencahayaan yang minim, dapur ini masih tetap bisa berfungsi sebagai tempat memasak. Tepat di depan dapur, terdapat ruang keluarga yang digunakan anggota keluarga untuk bersantai ria. Terdapat juga pintu penghubung di sebelah kanan dan kiri bangunan sebagai penghubung antar warga lainnya. Keindahan dan keunikan dari Desa Adat Panglipuran inilah yang menjadi titik awal penetapan Desa Panglipuran sebagai objek wisata. Desa Adat Panglipuran ini ditetapkan sebagai objek wisata pada tahun 1994. Sampai saat ini, sudah terhitung 300-500 pengunjung berdatangan setiap harinya. Oleh pemerintah daerah kabupaten ini dianggap potensi dijadikan desa wisata. Keluarlah surat keputusan Bupati nomor 115, kami ditetapkan sebagai objek wisata atau tujuan wisata yang sekarang disebutkan dengan destinasi. Pada tahun yang sama, tahun 93, dikeluarkan surat keputusan 116 yang menetapkan Desa Adat Penglipuran sebagai pemungut tiket masuk dan parkir. Yang mana 60% disetor ke pemerintah daerah kabupaten, yang 40% dikembalikan kepada desa kami. 20% di kas desa, yang 20% untuk dana operasional dan manajemen. Tidak hanya Desa Adat Panglipuran yang menjadi daya tarik para wisatawan. Karena tidak jauh dari Desa Panglipuran, terdapat hutan bambu yang tidak kalah unik dari Desa Adat Panglipuran. Dengan berjalan kaki sejauh 500 meter, kita sudah bisa menikmati keindahan dan keasrian dari hutan ini. Hutan bambu ini mempunyai luas 45 hektar dengan berbagai jenis bambu di dalamnya. Wajar saja jika hutan bambu ini disebut sebagai obat penenang, karena orang yang melihatnya akan dibuat takjub dan terpesona akan keindahannya. Nah, hutan bambu itu sesungguhnya itu kan berfungsi untuk pelestarian alam. Ya, di samping itu kan mempunyai nilai ekonomis, jadi ekonomis dan ekosistemnya. Itu. Nah, ceritanya
hutan bambu di Penglipuran itu ada sejarahnya. Zaman dahulu Panji Sakti, kerajaan dari Buleleng itu menyerang kerajaan Bangli. Dengan perlengkapannya dia salah satunya membawa itu alat-alat yang dari bambu. Nah, akan menyerang ke kerajaan Bangli itu tidak berani lagi menyerang ke Bangli karena di Bukit Bangli itu ada tanda-tanda api yang luar biasa di sana mencirikan bahwa Bangli mempunyai kekuatan. Akhirnya dia berhenti sampai di sini di batas hutan bambu. Ya, lalu pelantai yang dari bambu itu ditancapkan di sana. Itulah kemudian berkembang menjadi hutan bambu. Jadi bambu di Penglipuran itu punya sejarah khusus. Setiap tahunnya, warga desa Penglipuran selalu mengadakan Penglipuran Village Festival. Festival yang telah dirayakan selama kurang lebih 3 tahun ini selalu menggelar pameran, lomba-lomba seni budaya dan juga seni suara. Festival yang bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru ini semakin menambah kemeriahan serta semarak warga desa adat Penglipuran maupun pengunjung yang sedang berwisata. Oleh pengelola desa wisata dirancang. Kemudian dimintakan persetujuan kepada desa adat. Nah, nampaknya desa adat menyetujui diadakannya Penglipuran Village Festival. Sehingga setiap tahun event ini kita laksanakan dari mulai tanggal 25 Desember Natal sampai tahun baru 1 Januari tahun berikutnya. Festival itu kita isi dengan kegiatan lomba-lomba seni budaya, tari, seni suara, termasuk juga busana adat tadi. Kemudian ada pameran yang akan dikembangkan lagi nanti lebih luas lagi. Yang habis kurang lebih 1 minggu. Kemarin itu hampir 2 minggu. Karena dulu kan dekat dengan Galungan. Kita untuk festival Penglipuran Village Festival kita rangkai dengan namanya Penglipuran Berbunga. Ya, Penglipuran Berbunga dimaksudkan di depan pekarangan masyarakat itu di setiap angkul-angkul kita tanam bunga yang berwarna-warni. Itu pun kami dapatkan bantuan dari Taman Sari Flora Bogor. Teman kami kebetulan ke sini, dia ingin sekali menampilkan Penglipuran yang berbunga. Kami sambut dengan baik. Kita bekerja persiapan dari membuat pupuk itu 3 bulan sebelum penanaman. Kita penanaman bulan Oktober tanggal 26. Akhirnya kita bisa nikmati sekarang. Jadi prosesnya cukup panjang, sekitar kurang lebih 5-6 bulan. Persiapan dari mempersiapkan pupuk, kemudian persiapkan lahannya untuk kita olah. Nah, dengan dijadikan objek wisata, Penglipuran ini mempunyai dampak positif, tentu dampak negatifnya ada. Yang positifnya itu kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Jadi dia mendapatkan banyak peluang untuk berbuat sesuatu. Jadi tumbuhlah ekonomi kreatif masyarakat kami. Salah satu contoh sekarang di sini ada produk namanya loloh cem-cem minuman. Oh, minuman. Ya, itu yang khas Penglipuran. Ini sudah dikenal di seluruh kabupaten di Bali. Malahan ada juga kemarin dikirim ke Jakarta. Itu kan memang agak rumit karena itu hanya dia tahan 2 hari, bisa 3 hari. Misalnya lagi itu kerajinan, anyaman bambu, itu juga pulangnya. Kemudian juga kuliner yang lain ada macam kue, ada kue yang namanya donat ketela ungu, ada klepon ketela ungu. Nah, itu peluang itu dipakai. Ada loloh itu ada 2 sekarang. Ada juga yang dari kunir dicampur dengan ramuan yang lain sehingga juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Ada yang buat souvenir juga. Sisi negatifnya, Pak? Negatifnya sebenarnya sih tidak terlalu kita rasakan, tetapi kita hanya khawatir itu aja. Khawatirnya begini, dengan adanya banyak tamu berkunjung ke sini, tentu punya dampak sampah. Tapi kalau kita manage dengan baik, ya tidak salah. Itu yang pertama, sampah. Yang kedua tentu bagaimana masyarakat kami itu bisa menyikapi kedatangan tamu yang membawa satu budaya yang tidak pas di sini, terutama tamu asing. Tapi kita proteksi dengan bagaimana membentuk karakter anak-anak, sikap mental mereka, baik itu melalui pendidikan formal, informal maupun non formal.
di sana kita kerjakan. Kalau di masyarakat ya keluarga dan masyarakat yang membentuk anak-anak kami. Kalau di pendidikan formal ya di sekolah.